Berikut kita ikuti info sepekan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperta KP Kabupaten Sampang, Madura mencatat ada sebanyak 2.313 hektar tanaman padi milik petani terendam banjir. Pemerintah Kabupaten Sumeneb akan menggratiskan tiket kapal bagi pemudik Lebaran tahun 2024. Muhammad Warid, warga Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, mengekspor 18 ton serabut kelapa ke Cina. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 24 Maret 2024 bersama saya, Familia. Aksi balap liar yang sering meresahkan para pengguna jalan umum di sejumlah titik ruas jalan di wilayah Kabupaten Bangkalan yang kerap dilakukan masyarakat saat menjelang buka puasa dan sahur terus dilakukan penertiban dengan dilakukan razia ke lokasi oleh petugas kepolisian setempat. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada mengatakan, seorang polisi yang datang ke lokasi balap liar di Jalan Raya Kecamatan Klampis untuk berusaha membubarkan dan mengamankan sepeda motor yang terlibat balap liar mendapat tantangan duel dengan seorang pemuda yang tidak terima dengan tindakan tersebut. Namun berhasil dilerai oleh petugas yang lain. Dirinya menambahkan selama bulan Ramadan aksi balap liar tidak hanya di wilayah kota, namun juga terjadi di wilayah kecamatan, salah satunya di Jalan Raya Klampis, Jalan Raya Sendang Kecamatan Labang, dan Jalan Raya Galis Kecamatan Galis. Puluhan pemuda antar kelompok di Kabupaten Bangkalan terlibat perang sarung dengan saling berhadapan langsung, saling serang hingga adu pukul dengan senjata sarung dililitkan batu yang mereka siapkan sebelumnya. Aksi membahayakan tersebut kerap terjadi pada malam hari menjelang sahur, salah satunya terjadi di Jalan Raya Trunojoyo, Kelurahan Pejagan. Wakapolres Bangkalan Kompol Andi Febrianto Ali mengatakan agar kejadian serupa tidak sampai terulang kembali dan tidak meresahkan masyarakat, pihaknya menginstruksikan giat patroli digalakkan selama Ramadan terutama di waktu sahur dengan menyisir beberapa lokasi rawan yang kerap menjadi titik kumpul komunitas kelompok remaja. Sejumlah warga di Kabupaten Pamekasan turut merasakan getaran dari gempa dengan kekuatan 6,5 skala Richter di Kabupaten Tuban pada Jumat 22 Maret 2024. Bahkan satu rumah milik warga Pamekasan dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosidi membenarkan ada satu rumah di daerahnya mengalami rusak ringan akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Tuban. Dovir menyebut rumah itu milik Sani, warga Desa Panakuan, Kecamatan Larangan. Sejauh ini untuk yang di Pamekasan ada laporan satu rumah ini mengalami kerusakan ringan. Ini Desa Panakuan, Kecamatan Larangan. Sementara masih belum ada laporan untuk korban luka, tetapi kalau dilihat dari kondisinya ini insya Allah kemungkinan tidak ada.
Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa dengan kedalaman 10 km atau gempa dangkal yang terasa hingga ke wilayah Madura pada Jumat 22 Maret. Pergerakan sesar patah di Laut Jawa dengan kekuatan 5,9 skala Richter berpusat di Laut Jawa dekat dengan Bawean dan Tuban, tidak berpotensi tsunami. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di KP Kabupaten Sampang mencatat ada sebanyak 2.313 hektar tanaman padi milik petani terendam banjir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap produksi pangan karena potensi gagal panen. Kepala KP Kabupaten Sampang Suyono mengatakan bahwa banjir yang meluap ke wilayah kota Sampang selama 3 hari telah merendam lahan pertanian seluas 2.313 hektar di 4 kecamatan termasuk Kirngi, Tambelangan, Kedungdung, dan Sampang. Kemudian sampai dengan kemarin itu tersisa 5,5 aja yang ini masih terendam di daerah Gunung Madeh ini. 45 ada 11 desa yang kemarin itu terkena banjir. Kemudian Sampang 1, 2, 3, 4, 8. Kedundung 1 desa, Tambelangan 1, 2, 3, 6 desa. Suyono menjelaskan bahwa tanaman yang terendam banjir telah mencapai usia 50 hingga 90 hari dan sudah memasuki tahap pematangan dan penguningan. Operasi Keselamatan Semeru telah usai digelar selama 14 hari sejak 4 hingga 17 Maret 2024. Satlantas Polres Pamekasan melaporkan operasi keselamatan ini berhasil menekan angka pelanggaran lalu lintas. Kasih-Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, selama operasi keselamatan tahun 2024 tercatat hanya 4 pelanggar yang ditindak melalui mekanisme tilang elektronik. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 304 pelanggar, adapun pelanggaran didominasi pengendara roda 2 yang tidak memakai helm. Penindakan ini menurun ya dari tahun 2003 ke 2004 karena di tahun ini kita menekankan kegiatan preemptif dan preventif. Jadi kita melakukan sosialisasi, edukasi ya kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan. Kemudian juga kita preventifnya mengadakan pencegahan ya seperti patroli, kemudian juga sosialisasi di tempat-tempat rawan kecelakaan lalu lintas. Lanjut Sugiarto, untuk angka kecelakaan lalu lintas selama operasi itu berlangsung pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Sesuai peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan belanja desa, maka tahun 2024 penanganan stunting menjadi fokus dan prioritas pemerintah Kabupaten Sumeneb yang mewajibkan penggunaan dana desa dalam menyelesaikan persoalan stunting. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Sumeneb Anwar Sahroni Yusuf mengatakan, pemerintah desa berkolaborasi dengan organisasi peringkat daerah OPD diminta secara khusus melaksanakan kegiatan dalam rangka mengurangi dan menyelesaikan persoalan stunting. Sehingga setiap desa harus melakukan penguatan kader desa seperti melakukan sosialisasi, posyandu maupun pemberian makanan tambahan guna mendukung penurunan kasus stunting.
Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pamekasan membuka gerai donor darah selama bulan puasa Ramadan 2024 di area Monumen Arek Lancor. Kegiatan bertajuk Safari Rahmat Ramadan itu digelar mulai tanggal 15 hingga 6 April mendatang. Selain di Monumen Arek Lancor, kegiatan tersebut juga digelar di beberapa masjid di Pamekasan. Kepala Unit Donor Darah PMI Pamekasan Ahmad Safirullah mengatakan, Safari Rahmat Ramadan ini digelar setiap tahun pada malam hari sebagai upaya pemenuhan ketersediaan stok darah di daerahnya. Safi menyebut rata-rata pihaknya mengumpulkan 75 kantong darah setiap malam yang dimulai dari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Pemerintah Kabupaten Sumeneb akan menggratiskan tiket kapal bagi pemudik Lebaran tahun 2024. Tiket kapal gratis itu berlaku untuk moda transportasi laut keberangkatan dari Pelabuhan Kaliangat menuju wilayah kepulauan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb, Yahya Nur Wahyudi menjelaskan, untuk realisasi program tiket kapal gratis saat ini masih dalam koordinasi dengan berbagai pihak. Salah satu yang masih dalam pembahasan menurut Yahya ialah tentang jadwal keberangkatan kapal serta waktu pemberlakuan program tersebut, sehingga saat penerapan semua berjalan tanpa kendala. Kita ganti gratis sesuai dengan kapasitas kapal gitu ya. Jadi misalnya kapasitas kapal 300, ternyata diizinkan naik ke angka 400, ya kita bayar 400. Berapa orang yang naik ke kapal itu. Ini jadwalnya belum kita lihat pas jadwal kapal berlayar ke ini kan biasanya akhir bulan itu. Akhir bulan kita dapatkan, kita sesuaikan nanti dengan jadwal mereka yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan itu. Program menggratiskan tiket kapal diambil pemerintah Kabupaten Sumeneb bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Selain itu sebagai bentuk pelayanan dan menghindari terjadinya penumpukan penumpang di pelabuhan. Selama 2 hari berlangsung dan setiap harinya sebanyak 6 ton beras yang disiapkan Gudang Bulog dalam gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam upaya menekan inflasi yang berlangsung di depan Pendopo Agung Jalan Letnan Abdullah dalam hitungan jam ludes terjual. Kepala Gudang Bulog Bangkalan Muhammad Khalillah mengatakan beras yang disiapkan dalam rangka menstabilkan harga di pasaran sebanyak 6 ton dengan rincian 5 ton beras SPHP dan 1 ton beras premium. Selain beras juga menjual minyak goreng dengan menyiapkan 2 dus dan 2 kuintal gula pasir. Harga jualnya semua di bawah harga di pasaran. Muhammad Warid, warga desa Gagang, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, mengekspor 18 ton serabut kelapa ke Cina berkat kerja kerasnya selama ini dan dukungan dari Bea Cukai Madura. Warid menceritakan dirinya bertemu pembeli dari Cina saat mengikuti acara BRI Lianpreneur 2023 di Jakarta. Setelah itu berkoordinasi dengan Bea Cukai Madura untuk proses pemberangkatannya. Akhirnya pada awal Maret lalu 1 kontainer hasil olahan serabut kelapa di tempat usahanya berhasil dikirim ke Cina. Menurut Warid, hasil olahan limbah ini dibutuhkan oleh perusahaan di Cina sebagai bahan baku pembuatan matras, jok mobil, dan sebagainya. Kalau bicara puas, ya sangat puas sekali dengan perjuangannya dari 2018 saya sampai sekarang
bisa ekspor sendiri. Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andrew Letnan Permadi, mengatakan pengiriman produk itu melalui jalur laut. Sekian info sepekan edisi 24 Maret 2024. Naskah dan narator Famelia, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumedang.